rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, begitu juga kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun berada, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada pagi hari ini kita coba mengangkat nasihat Yahya bin Mu'az Ar-Razi, seorang ulama sufi, dalam memaknai sempurnanya akal seseorang. Yahya bin Mu'az Ar-Razi mengatakan seseorang itu sempurna akalnya apabila melakukan 3 hal. Yang pertama, meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkannya. Yang kedua adalah membangun kuburnya sebelum dia memasukinya. Dan yang ketiga, mengerjakan apa yang diridhoi Allah sebelum dia menghadap atau berjumpa dengannya. 3 ini kalau kita lihat apa yang digambarkannya merupakan satu hal yang begitu indah untuk kita pahami, karena orang yang berakal itu selalu menatap ke depan. Apa yang di depannya akan terjadi, dia sudah memang bersiap menatap dan menghadapi dan siap untuk menjalaninya. Kalau kita lihat hal seperti ini perlu apalagi pada masa sekarang ini ya. Yang pertama tadi adalah bahwa dia meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkannya, meninggalkan dunia sebelum dia meninggalkannya. Artinya apa yang ada di dunia ini janganlah menjadi satu hal yang mendasar dalam kehidupan kita. Kalau bicara dunia berarti cenderung bicara materi, sehingga seakan-akan hidup tanpa materi yang banyak, yang lengkap, itu seakan-akan kita orang yang kekurangan dan tidak baik hidup kita. Tidak seperti itu. Makanya kalau kita lihat, kita mengkaitkan pada masa sekarang ini, karena banyak orang tidak berakal ya, apalagi urusan materi. Janganlah belanja itu memborong. Ini diborong karena takut nggak kemana-mana, tapi nggak mikirkan yang miskin. Kalau lah ada diborong, orang nanti harga melambung, orang mati nanti bukan karena corona, karena kelaparan nanti, tengoklah. Kenapa? Karena banyak orang tak berakal ya. Banyak orang tak berakal sekarang ini cenderung mempersiapkan dunianya, tapi bukan meninggalkan dunianya. Kalau sudahlah kita senasib di negara ini, ya cobalah ada pemerataan, ada pemahaman ya. Apalagi kalau kita umat Islam ini jelas ya, la yuhibbu hadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang itu sehingga dia menyayangi saudaranya bagaimana dia menyayangi dirinya sendiri. Itu kan orang berakal ya. Kalau saya borong orang nggak dapat, bagaimana kalau saya seperti orang yang tidak dapat itu? Nah, inilah kita bilang. Jadi sedih kita ya, nengok di Indonesia ini kita sedih ya, karena cintanya sama dunia seperti itu tadi, takut kali mati, sehingga ya dirumahkan 2 minggu, diborong habis-habisan ya, akhirnya harga naik. Ini kan gejolaknya lain lagi nanti jadinya. Nah, cobalah ya, berakal sehatlah. Yakinlah dalam hidup, ketika kita menolong orang lain ya, Allah akan memberikan keselamatan. Apalagi seperti kita bersedekah misalnya ya, yang dapat menolak bala ya, karena sama Allah itu ada yang masuk akal, tak masuk akal, tetap Allah akan berikan. Itulah hebatnya Allah. Orang sakit bisa saja sembuh dengan sedekah.
berobat bertahun-tahun nggak sembuh, tapi begitu bersedekah bisa sembuh. Kenapa? Karena ada jaminan di balik itu. Jadi yang seperti ini mari ya, artinya ya dunia yang ada ini bakal kita tinggalkan. Jadi jangan membebani kita dalam kehidupan sehingga ya melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Cukuplah orang dulu kita bilang bahwa kemuliaan diukur dengan harta. Makanya di zaman Rasulullah pada masa jahiliyah dulu, orang yang mulia itu orang yang kaya. Makanya mereka menganggap hina dan rendah para budak dan orang miskin. Apalagi yang masuk Islam dulu lebih banyak orang miskin dan budak. Namun kebalikan sesudah Islam itu berkembang, nampak bahwa tidak seperti itu sebenarnya. Nah inilah kalau kita lihat ya. Jadi makanya apalagi sekarang ini ya, bagi yang kaya-kaya tahu dirilah ya, cobalah berakal sehat. Jangan kejar dunia, karena dunia bakal kita tinggalkan. Apalagi seperti sekarang kan rentan kali mati karena corona itu. Tapi janganlah membunuh orang lain saudara kita dengan kelaparan, dengan kita memborong apa yang ada sehingga seperti digambarkan barang kosong, harga melambung. Ini kan dua alternatifnya. Kalau tak kelaparan orang mati, orang bakal menjarah nanti. Nah ini juga pemerintah mesti jeli memandang ke arah itu. Silahkan corona itu diatasi, silahkan diantisipasi, tapi ada antisipasi lain yang bisa merembet hal tersebut. Maka itu bagi kita yang berakal sehat sempurna ya, pahamilah kehidupan ke depan itu jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Yang kedua adalah membangun kubur sebelum memasukinya. Siapapun kita, ada teken kontrak yang tidak bisa ditawar-tawar, itulah mati. Begitu kita mati, kita pasti masuk kubur. Mau muda, mau tua, mau berapapun, tidak ada orang yang paling panjang umurnya. Nabi Musa ditawari umur panjang pun, ketika sesudah itu ditanya, habis saya dikasih umur panjang, apa yang terjadi? Mati, kata malaikat maut. Udahlah matikanlah sekarang, kata Nabi Musa. Artinya bahwa sepanjang apapun batas hidup ini ada. Maka itu mana lebih panjang kehidupan kita, mana lebih penting dan lebih kita bangun? Ya kubur kita yang perlu kita bangun. Nah, kalau gitu apa? Tidak lain tidak bukan kita tahu banyak hadis tetap mengatakan bahwa amal itulah membangun kubur. Mayat diiringi 3, harta, keluarga, amal. Yang pulang 2, keluarga, harta. Yang tinggal 1, amal. Kemudian juga digambarkan di hadis lain ya, di cerita lain dari Salman Al-Faris ya dan Abu Zar Al-Ghifari ya, ketika menguburkan jenazah Siti Fatimah radhiyallahu anha ya, dari kubur itu keluar suara, aku adalah tempat amal, tidak memandang siapapun mau mulia atau hina. Banyak amalnya kulapangkan dia, kumuliakan. Ya banyak dosanya ku jepit, ku remukkan, kata bumi. Selesai, nggak banyak cerita kita bilang. Inilah. Maka itu bangunlah kubur itu dengan amal yang baik. Ya kerja-kerja sosial, apalagi seperti sekarang ini kan. Kerja sosial kita ini kan sangat kuat ya dalam mengantisipasi ya wabah bencana yang begitu besar. Jadi maka itu ya kebaikan-kebaikan kita akan bernilai. Dan tidak ada orang yang sangat panjang umurnya sampai dunia kiamat ya, kecuali iblis laknatullah alaih. Ngapain jadi iblis kita bilang kalau pada dasar dilaknat terus. Nah baru yang terakhir, yang ketiga adalah mengerjakan apa yang diridhoi Allah ya. Apa yang diridhoi Allah untuk apa ya, agar kita nanti menghadapinya, menjumpai Allah dengan penuh ridhonya. Ini yang kita perlu. Jadi lakukan apapun ya, yang baik, yang benar. Kenapa? Saya ingin Allah ridho pada saya. Karena yang terindah nanti ketika Allah menyambut kita dengan ridhonya sesudah kita dimasukkan ke dalam surga, itu jauh ya kenikmatan yang tiada taranya. Maka itu 3 hal ini ya pada dasarnya kenapa dikatakan Yahya bin Mu'az sebagai akal yang sempurna. Karena akal itu memandang yang buruk untuk mengambil yang baik ke depannya. Karena akal itu memandang ke depan itu hal-hal yang bisa menguntungkan dirinya ya di hadapan Allah. Karena akal itu ya ingin kebenaran-kebenaran selalu ada di dalam
ya hidupnya yang dihiasi dengan kebaikan. Inilah yang perlu kita pahami, sehingga insya Allah yakinlah ya, tidak ada orang yang berakal itu sengsara, tidak ada orang yang berakal itu ya dalam keadaan susah dan sebagainya. Tidak ada orang yang kita bilang orang yang berakal itu mengalami kehidupan yang sempit dalam pemikiran, perasaan, ya, hati dan sebagainya. Tapi orang yang berakal itulah salah satu sumber kebahagiaannya